Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Julan SAG MPDI, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo, mengucapkan selamat datang di tayangan khusus keagamaan Jambi TV dengan tema penguatan kerukunan intern umat beragama Islam dan moderasi beragama dari para narasumber di setiap bidangnya mengenai pentingnya menjaga kerukunan, membangun dialog, serta menumbuhkan semangat moderasi beragama demi terciptanya persatuan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa. Pergi menjalo ke dusun tuwo dapat belido tulangnya banyak. Mohon ampun saya kepada dusun tuwo, mohon maaf saya kepada banyak. Nak 20 pasun siring, ikan sepat, ikan ruan, ketiga ikan gurami. Sebelum hadat saya sampaikan, sambutlah pulau salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Jambi di mana saja berada, kami Lembaga Haji Zahrudin Ibrahim, Ketua Lembaga Adat Provinsi Kabupaten Tebo yang bergelar Datuk German Tembago Jati, ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Tebo. Di dalam adat itu ada 4 macam istilah, yaitu adat istiadat, adat yang teradat, adat yang diadatkan, adat yang sebenar-benar adat. Untuk itu kalau di adat tidak ada perbenturan antara umat beragama apapun yang ada di Kabupaten Tebo ini. Kenapa? Karena kami menganut itu tadi. Yang penting di Kabupaten Tebo ini jangan ada umat yang tidak beragama. Kalau umat beragama, itu semua umat beragama itu tujuannya baik. Seperti Islam. Tidak ada yang boleh membuat kejahatan atau keributan segala macam. Umat lain, umat agama lain juga seperti itu. Dia menganut agamanya itu tetap tujuannya baik. Nah, untuk itu di dalam adat itu tidak ada pertentangan antara umat beragama lain dengan agama Islam. Walaupun adat Kabupaten Tebo itu adat berseni sarak, sarak berseni kitabullah. Sarak mengato, adat memakai. Jadi pakaian itulah yang kita pakai bersama. Karena di dalam adat itu hukum yang tertinggi itu adalah kato seiyo. Kalau sudah semua agama mengatakan kato seiyo, itulah yang kita tetapkan jadi aturan. Nah, jadi untuk itu di dalam kerukunan umat beragama tidak ada pertentangan antara Islam dengan agama-agama lain. Di adat kita itu dipakai seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal itu kita rumbuk bersama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun kesalahan kita rumbuk bersama. Jadi di adat itu makanya kata tertinggi itu kata seiyo, kata bersama. Nah, itu. Apabila dah bersama itu harus kita pegang bersama. Tak boleh dibuka oleh satu agama baik, harus duduk bersama lagi untuk membukanya. Apapun peraturannya yang kita tentukan tadi, kita akan duduk bersama. Kalau setelah duduk bersama, kalau kita nak rubah bersama. Kalau nak bentuk bersama. Makanya di adat Jambi itu hukum tertinggi itu tadi kato seiyo. Jadi kalau lah kato seiyo, tak ada lagi pertentangan di antara kita. Jadi itulah yang kita pakai bersama. Jadi untuk di adat permasalahan antar umat beragama itu tidak ada akan terjadi hal-hal yang berbenturan. Karena di dalam adat, dalam agama mengatakan amaluna amalukum, amal kamu di kamu, amal kami di kami, ya kan? Nah, jadi dalam adat maka itu. Karena sarak mengato, adat memakai. Nah, itu. Apa yang dilarang oleh agama itu juga dilarang di dalam adat. Saya rasa itu mungkin penyampaian kami tentang kerukunan umat beragama. Kalau kita tinggal memeluk agama kita masing-masing. Jadi pakailah agama kita masing-masing karena di dalam agama tidak akan mungkin ada menyuruh yang tidak baik. Semua agama tujuannya baik. Saya rasa itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun.
Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela maraknya konsep radikalisme dan intoleransi dan terjadinya beberapa insiden ataupun konflik konflik yang berdasarkan agama di berbagai lapisan negara, termasuk di Indonesia yang mempunyai sifat multikultural, maka konsep moderasi agama itu sangat dibutuhkan, baik di kalangan pendidik, instansi atau masyarakat. Karena konsep moderasi agama adalah salah satu konsep yang mengajarkan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat, bahkan merupakan salah satu ajaran yang mau mendekatkan kepada rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan konsep modernisasi, keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana apa yang diharapkan, sebagaimana apa yang diinginkan oleh kita di dalam suatu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu Islam mengecam keras tentang kekerasan dan bahkan berlebih-lebihan. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan di dalam dakwanya dengan lemah lembut, dengan dasar kasih sayang, tolong menolong, perdamaian, setia kawan, demokrasi adil. Inilah yang diharapkan oleh Islam yang banyak dimiliki oleh konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan wasataniyah. Sifat wasataniyah, konsep wasataniyah inilah yang diharapkan oleh kita di bumi Indonesia sehingga untuk mencapai kehidupan yang badatun tayyibun warabul ghafur. Pemirsa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu konsep modernisasi bukan hanya terdiri dari konsep, bukan hanya merupakan teori, tapi perlu adanya implementasi, penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita memandang seorang bukan karena suku, bukan karena turunan, bukan karena ras, dan bukan karena agama. Tapi kebersamaan inilah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Inilah lahir daripada ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan dengan konsep moderasi penerapan baik di segala bidang aspek sehingga mewujudkan Indonesia termasuk negara-negara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah negara yang rahmatan lil alamin. Itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang segala kekurangannya dan kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, saya Hambali SPDI, Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kabupaten Tebo, menyampaikan bahwasanya FKUB ini adalah merupakan wadah dari berkumpulnya para tokoh-tokoh agama yang ada di negara kita. Keanggotaan mereka terbentuk melalui musyawarah
organisasi keagamaan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama dan hasilnya kemudian diserahkan kepada Kesbangpol untuk di-SK-kan oleh kepala daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Artinya FKUB adalah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan umat beragama agar terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas FKUB yang tercantum dalam Persatuan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, salah satu tugas FKUB adalah melakukan dialog terhadap pemuka agama, tokoh masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman dan kerukunan umat beragama yang lebih baik. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, dialog adalah salah satu cara bagi kita untuk menyatukan semua perbedaan yang ada. Dengan dialog, insya Allah akan tercipta kebuntuan dari perbedaan yang kita miliki. Dengan dialog, insya Allah kita akan mencapai tujuan bersama, hidup bersama, berdampingan di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, kerukunan dan kedamaian tidak akan bisa tercapai tanpa kita membangun dialog antar umat beragama. Oleh karena itu, dialog antar umat beragama adalah merupakan pondasi untuk kita membangun diri arah kita masing-masing. Bayangkan oleh kita, kalau seandainya terjadi kerisuan, pertikaian di mana-mana, maka pembangunan susah untuk diciptakan dan dilaksanakan. Bagaimana kita mau membangun? Karena di sana-sini terjadi kekacauan dan keributan. Para pemirsa dimanapun berada, oleh karena itu, dialog bukanlah merupakan lomba pidato. Dialog bukan merupakan debat antara satu yang lain. Oleh sebab itu, dialog adalah komunikasi antara satu dengan yang lain yang dilandasi dengan kesamaan dan kerendahan hati masing-masing. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita sadari bahwa dialog antar umat beragama tidaklah akan menjatuhkan satu pihak atau melemahkan kepada pihak yang lain. Dialog antar umat beragama berbeda dengan debat-debat yang kita lihat selama ini. Akan tetapi, makna dialog yang seperti ini sering diabaikan di tengah-tengah masyarakat. Kita sering melaksanakan dialog, tapi pada intinya kita menjatuhkan, menjelekkan, bahkan kita menyudutkan pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu, dialog antar umat beragama tidak hanya saling tukar pikiran satu dengan yang lain, tetapi pertemuan hati atau pikiran antara pemeluk agama satu dengan yang lain. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, begitu banyak macam-macam dialog yang kita ketemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain dialog komunikasi antara satu dengan yang lain, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga menemukan banyak dialog-dialog yang pada intinya mereka mampu hidup rukun, damai, dan bersama-sama di dalam perbedaan. Pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan ada beberapa dialog yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Yang pertama, dialog kehidupan, yaitu suatu dialog dari pemeluk berbagai agama untuk berusaha hidup berdampingan, terbuka, dan bertetangga dengan baik. Merasakan kegembiraan maupun kesusahan serta berusaha menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang dihadapi secara bersama-sama. Para pemirsa yang kami muliakan, bayangkan oleh kita, kalaulah seandainya tokoh-tokoh pahlawan kita dulunya
lebih mengedepankan perbedaan tauhid mereka, mempermasalahkan perbedaan keyakinan mereka tanpa harus melihat kesamaan dari tujuan hidup mereka bersama. Maka sampai hari ini para pemirsa sekalian, kita tidak akan bisa menikmati makna kemerdekaan itu. Tapi para pejuang kita telah mengajarkan kepada kita bahwa walaupun mereka berbeda keyakinan, artinya mereka tidak bersaudara dari sisi keimanan, walaupun mereka tidak bersaudara dari sisi nasab, tapi mereka bersaudara dari sisi bangsa dan negara. Oleh sebab itu, negara sedang tertindas, negara sedang dijajah, dan mereka mampu menyingkirkan perbedaan dan menyatukan persamaan, sehingga negara kita merdeka pada tahun 1945. Inilah yang sudah diajarkan, yang sudah diberikan oleh pendahulu-pendahulu kita kepada kita. Para pemirsa dimanapun yang berada. Yang kedua, dialog perbuatan, yaitu dialog yang dilaksanakan oleh pemuka agama yang bermacam-macam dalam bentuk kerjasama untuk membangun dan membebaskan masyarakat dari kesusahan. Alhamdulillah, FKUB sudah beberapa kali melakukan dialog perbuatan ini. Di antaranya, dialog perbuatan yang sudah kita bangun di Kabupaten Tebo, kita pernah melakukan semacam bantuan kepada saudara-saudara kita yang ketika itu sedang mendapat musibah kebanjiran. Kita tahu musibah itu membuat lumpuhnya ekonomi satu kelompok. Tapi alhamdulillah, karena kita sudah terbangun dialog kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita, maka muncul komunitas agama yang lain. Mereka mengumpulkan donasi bersama-sama dengan jamaahnya. Kemudian uang tersebut mereka berikan bantuan kepada sekelompok umat beragama yang kondisinya pada saat itu sedang tidak baik. Dan juga kita pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan kepedulian sosial, seperti di bulan Ramadan ketika umat Islam sedang melaksanakan puasa, sedang mengalami kelaparan. Alhamdulillah, ada komunitas agama yang lain. Mereka secara bersama-sama mengumpulkan donasi dan mereka mencoba peduli dengan apa yang dirasakan peribadatan umat Islam pada saat itu. Akhirnya pada sore harinya mereka memberikan takjil kepada mereka yang tidak seagama dengan dia. Alangkah indahnya kerukunan dan kebersamaan yang sudah kita bangun. Bahkan pada waktu yang lalu, kantor Kementerian Agama bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama melakukan bersih-bersih rumah ibadah. Bayangkan oleh sebab saat itu kita melakukan bersih-bersih rumah ibadah terhadap rumah ibadah yang beragama Katolik. Yang membersihkan ada yang dari Kristen, ada yang dari Muslim, dan ada dari agama yang lain. Tanpa pandang bulu, karena kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk kebersamaan. Para pemirsa dimanapun berada, oleh karena itu, seberapa penting dialog ini harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yang menjadi alasan bagi kita untuk mengedepankan dialog. Yang pertama adalah pluralisme agama. Kita tahu bahwa negara kita terdiri dari berbagai macam agama, pulau, etnis, dan budaya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan kami tadi. Kalau seandainya perbedaan yang semacam ini tidak kita manage dengan baik melalui dialog, maka kita dapat memastikan yang terjadi adalah keributan dan kerusuhan di mana-mana. Yang kedua, dialog antar umat beragama membantu setiap peserta untuk tumbuh dalam kepercayaan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah dialog antar umat beragama dapat membantu meningkatkan kerjasama di antara penduduk suatu negeri, hingga dengan demikian mereka saling menghargai, berkeadilan, damai, dan bekerja sama dalam satu tujuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita hidup di Indonesia. Indonesia ini sungguh indah. Dan keindahan Indonesia itu bukan hanya karena gunungnya, bukan hanya karena hutannya, bukan hanya karena lautnya, tapi keindahan Indonesia itu justru terletak di hati manusia-manusia yang berbeda-beda, tetapi mau hidup berdampingan. Ini adalah luar biasa. Kita hidup di negeri yang dihiasi oleh lebih dari 17.000 pulau. Ada ratusan bahasa, ada ratusan suku, dengan agama yang berbeda-beda. Tapi kita bisa berdiri tegak bersama dengan berikrar Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Ini adalah satu keindahan, bahkan ini adalah satu keajaiban yang harus kita syukuri, karena ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa diciptakannya kita berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu adalah lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Jadi Allah ciptakan kita berbeda-beda bukan untuk saling meniadakan, bukan untuk saling menghinakan, bukan untuk saling bermusuhan, tapi justru untuk saling melengkapi, untuk saling bahu-membahu, untuk saling hidup berharmoni dalam kehidupan ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, oleh karenanya konteks kita sebagai umat Islam, pastikan kita berukhuwah Islamiyah dengan sesadar-sadarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat-sahabatnya. Kita ini umatnya memiliki beberapa identitas. Dan salah satunya adalah asyidda'u alal kufar, ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang kepada sesama orang mukmin. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kita disuruh tegas terhadap semua bentuk kebatilan. Kita disuruh tegas dengan semua bentuk kekafiran, tetapi kita harus saling asuh dan kasih sayang kepada sesama. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya antara mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Di sini Allah menggunakan kata ikhwatun. Kata ikhwatun dalam bahasa Arab ini artinya adalah saudara kandung. Sementara ikhwanun itu artinya saudara seperjuangan, saudara seiman, saudara sebangsa, itu menggunakan ikhwanun. Allah menggunakan kata ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwah, bukan innamal mu'minu ikhwan. Artinya apa? Seolah Allah memposisikan diri kita, orang-orang yang beriman itu seperti saudara kandung, begitu dekatnya. Oleh karenanya, jikalau ada hal-hal yang berbeda pendapat sedikit saja, harusnya dimaklumi, karena kita itu adalah saudara kandung gitu loh. Berbeda pendapat boleh, bercerai-berai jangan. Begitu harusnya itu. Jadi kita adalah saudara. Siapapun dia, apapun profesinya, karena seorang muslim itu boleh ya berprofesi sebagai teknokrat, birokrat, pengusaha, sebagai pegiat sosial, semuanya boleh. Tapi kalau dia Islam, dia adalah saudara kita. Walaupun dia dari suku Sunda, dari suku Ambon, dari Batak, dari Jawa, dari Minang, kalau dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Kehormatannya dia adalah kehormatan kita. Kesusahannya dia adalah kesusahan kita, dan sebagainya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, apapun profesi kita, dari manapun kita berada, bahkan apapun pilihan partai kita, ingat kita adalah sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita harus senantiasa bersaudara. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian ada dua hal perusak ukhuwah Islamiyah. Ini ada dua hal perusak. Sebenarnya banyak, cuman kita sampaikan di sini para pemirsa ada dua saja. Yang pertama adalah suudzon. Ini suudzon ini adalah biang keladi kerusakan. Begitu banyak orang yang putus persahabatan hanya gara-gara katanya.
Begitu banyak orang yang putus persaudaraan, persahabatan hanya karena tidak tabayun dulu, cuman langsung dia suudzon saja. Dan perlu kita ketahui, ikhwatifillah, suudzon itu apabila kita benar dengan apa yang kita suudzoni, itu adalah ribah. Tetapi ketika kita suudzon, kemudian apa yang kita suudzoni itu adalah salah, maka itu akan jatuh kepada fitnah. Maka hati-hatilah dengan suudzon. Kemudian harusnya kita mengedepankan husnudzon. Kita harus berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Apalagi dengan berbaik sangka itu, apabila kita berbaik sangka kepada saudara kita, kemudian apa yang kita husnudzonkan itu salah, kita nggak berdosa. Tetapi ketika kita sudah berbaik sangka dan baik sangka kita itu benar, kita dapat pahala. Jadi jauhkan suudzon, dekatkan, akrabkan diri kita kepada husnudzon kepada siapapun. Kemudian yang kedua adalah sombong, takabur. Ini sering merasa benar sendiri, dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini adalah termasuk penyebab besar tentang porak-porandanya ukhuwah ini. Jadi ikhwatifillah rahimakumullah, apalah yang akan kita sombongkan gitu ya. Dan saya punya tips ketika kita ingin sombong. Misalnya kita ingin sombong karena punya pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, punya gelar yang banyak berderet. Ingatlah, gelar terakhir kita hanya almarhum saja. Ketika kita ingin sombong karena memiliki wajah yang tampan, rupawan, cantik, jelita, ingatlah wajah kita terakhir nanti hanya tengkorak saja. Ketika kita ingin sombong karena memiliki baju yang bagus, harganya ratusan juta, tetapi nanti baju kita terakhir hanya kain kafan saja. Ketika kita ingin sombong karena ingin punya mobil yang bagus, yang mewah gitu ya, ingat mobil kita hanya keranda saja, paling top ambulan gitu ya Pak, mobil kita itu paling top ambulan saja gitu. Kalau kita ingin sombong karena memiliki memiliki spring bed yang bagus, memiliki rumah yang megah, ingat rumah terakhir kita hanya liang lahat saja. Jadi kita pastikan diri kita tidak sombong, karena sombong adalah ibarat seseorang yang menari-nari di tepi jurang dalam keadaan mata tertutup kain hitam. Jadi lambat atau cepat dia pasti akan hancur. Lambat atau cepat dia pasti akan tergelincir ke jurang kenistaan. Oleh karenanya pastikan diri kita tidak sombong dan pastikan diri kita tidak suudzon. Karena ini adalah sumber dari perpecahan. Kemudian yang terakhir saya sampaikan dua juga tentang bagaimana agar kerukunan kita itu senantiasa terjalin antara sesama kaum muslimin. Yang pertama adalah perbanyaklah silaturahim antar tokoh yang lintas organisasi, lintas ormas, ke majelis taklim yang lintas manhaj dakwah gitu. Ini insya Allah kita akan menjadi akrab. Ukhuwah Islamiyah ini, ikhwatifillah, tidak akan terbentuk dengan banyaknya khutbah kita di masjid. Tetapi ukhuwah Islamiyah ini akan terbentuk tatkala kita silaturahim berjabat tangan begitu. Kan begitu banyak ya kita saksikan ada orang yang tadinya berjauhan, saling curiga, tapi ketika bertemu selesai, cair gitu loh. Makanya kita harus perbanyak silaturahim. Orang bijak mengatakan, kalau kita ingin menyatukan kayu dengan kayu, kita perlu paku. Kalau kita ingin menyatukan kertas dengan kertas, kita perlu lem. Kalau kita ingin menyatukan batu bata dengan batu bata, kita perlu semen. Kalau kita ingin menyatukan batu-batu kecil biar jalannya bagus, kita perlu aspal. Dan kalau kita ingin menyatukan hati-hati kaum muslimin, maka kita memerlukan yang namanya silaturahim. Nah, ikhwatifillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, agar ukhuwah kita terjamin, sadarilah bahwa perbedaan itu adalah seni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita. Tapi kerukunan ini adalah wujud kesempurnaan iman kita. Jadi beda itu biasa. Taman bunga itu tidak akan bagus manakala bunganya anggrek semua. Taman bunga kalau bougainville semua nggak akan bagus. Taman bunga itu justru akan bagus, akan indah manakala bunganya ada merah, ada kuning, ada ungu, ada biru gitu. Itu jadi taman bunga itu bagus. Seperti halnya dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa.
Kannahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan teratur, sofa, dengan teratur. Kannahum bunyanun marsus, sebagaimana kokohnya bangunan. Kokohnya satu bangunan. Seperti hari ini bangunan kita ini kokoh seperti ini. Ini tentunya karena berbeda-beda bahannya. Ada semen, ada kaca, ada pasir, ada batu bata, ada besinya ya, walaupun besinya ini nggak nampak gitu. Tapi ini ada besi, kita yakin itu ada besi. Nah, bayangin coba, kalau bangunan ini hanya batu bata saja, ini tentunya tidak akan selesai. Oleh karenanya, berbeda-beda pendapat boleh, bercerai-berai jangan. Insya Allah dengan dua ini kita terapkan, maka ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjaga. Dan saya Amin Zubaidi MPD, perwakilan dari MUI, mengucapkan terima kasih dan selamat berjuang untuk melestarikan ukhuwah Islamiyah di daerah kita insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kerukunan dan moderasi beragama merupakan kunci terciptanya kehidupan yang damai. Dengan dialog, kolaborasi, serta peran aktif generasi muda, kita mampu memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk terus menjaga persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan demi Indonesia yang harmonis dan bermartabat. Mohon maaf, terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.